Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa melihat kebaikan-Mu, sekalipun yang kami inginkan begitu berbeda dengan apa yang terjadi yang kami lihat dengan mata kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik sedang memberikan anugerah kepada kami. Mampukan kami bisa mengerti segala kebaikan-Mu, kami bisa melihat kasih-Mu yang berlimpah, dan kami tahu juga bagaimana berespon dengan segala kebaikan yang masih Engkau berikan pada kami. Kami ingin mengerti firman-Mu, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya kami minta ada pekerjaan dari Allah Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kami. Di dalam keterbatasan kami sangat mengharapkan anugerah-Mu. Dengarkan doa kami ya Bapa, yang kami mintanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, Tuhan dan Gembala hidup kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Baik yang ada yang ikut terlibat dalam pelayanan hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan masih terlalu baik bagi kita. Masih memberikan ada anugerahnya, masih memberikan kita bukan hanya kesempatan untuk hidup, tetapi juga kesempatan untuk beribadah. Tema kita pada pagi hari ini, Loving Sinners. Jadi tentang bagaimana kita bisa mengasihi orang berdosa. Mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah selebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemarin pagi, hari Sabtu pagi, saya dapat WA dari seorang kenalan di Amerika. WA-nya sangat sederhana. Dia bilang begini, doakan Amerika. Dan dia kasih ada link tentang apa yang sedang terjadi di sana. Dia bilang saat ini orang Kristen di salah satu negara bagian, ada salah satu gereja di Amerika, dia bilang itu sedang diserang oleh ada dua kelompok. Dia sebutkan dua kelompok itu, dia kasih link beritanya. Karena dia bilang kayaknya dia akan pindah ke situ, ke daerah situ gitu ya, ke negara bagian itu. Dan justru peristiwanya sedang terjadi di situ. Itu saya jawab ke dia begini, bukankah baik bagi orang Kristen biar kemudian kita bisa mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48? Bukankah justru waktu kita dibenci, termasuk bahkan dianiaya, justru di situ kita bisa menunjukkan seperti apa kasih Kristus? Dia cuma jawab, oh, gak dilanjutin. Biasanya berdebat gitu ya. Topik apapun itu biasanya berdebat panjang gitu ya. Ya bukan soal menang kalah, tapi saya senang berdebat gitu ya. Kalau ada yang ngelawan debat, wah ada kepuasan tersendiri. Cuman bisa debat doang gitu ya. Tapi saya kemudian mulai pikirkan, sebenarnya kita diajarkan kasih seperti apa di dalam kehidupan kita. Apakah kasih romantis yang akhir-akhir ini mungkin makin banyak orang lihat, karena kalau yang sedang drakor gitu ya, wah banyak kan kasih-kasih yang seperti itu kan ya, yang diajarkan. Ataukah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu ya.
Tuhan Yesus mengajarkan di sini, di ayat 43 dia kutip dulu apa yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi di zaman itu. Mereka kutip dari perjanjian lama, kasihlah sesamamu manusia. Tapi kemudian ditambahkan, dan bencilah musuhmu. Kalau di dalam konteks Taurat waktu itu ditulis, memang sih benar gitu ya. Benarnya karena memang orang Israel waktu itu diminta untuk kemudian memusnahkan 7 bangsa di Kanaan. Karena dengan alasan selain karena Kanaan memang tanah perjanjian untuk orang Israel, karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, tetapi juga karena 7 bangsa itu akan mempengaruhi mereka, sehingga mereka itu akan menyembah dewa-dewa dari 7 bangsa di Kanaan. Dan mereka itu bangsa yang jahat, dan Tuhan memerintahkan untuk dimusnahkan. Tapi kemudian beberapa ratus tahun kemudian mereka tambahkan ini, dan yang ditujukan bencilah musuhmu itu orang Samaria. Itu sebabnya salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang terkenal yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Kalau baca dalam cerita itu, meskipun banyak terjemahan Alkitab itu buat judul yang agak berbeda dengan isinya. Biasanya itu diberikan judul kalau dalam bahasa Indonesia itu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Padahal sebenarnya itu bukan tentang orang Samaria. Tapi itu bicara tentang perumpamaan tentang mengasihi sesamamu manusia. Itu dimulai dengan seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia tanya atau perjanjian lama Taurat itu isinya apa? Jawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus kasihlah sama manusia. Terus kemudian ahli Taurat itu ingin membenarkan dirinya bahwa dia sudah melakukan semuanya. Dia tanya, kalau begitu siapa sesamaku manusia? Maka Tuhan Yesus kasih perumpamaan dengan tokoh utamanya orang Samaria. Yaitu orang Yahudi yang kemudian dari Yerusalem menuju Yeriko, di tengah jalan dia kemudian dirampok, tapi kemudian lewat ada imam, ada orang Lewi, semuanya cuekin, sampai kemudian muncul orang Samaria yang bukan cuekin, tapi tolong dia, berkorban, kasih duit untuk menolong dia biar sembuh. Maka pertanyaan terakhir Tuhan Yesus tanya, menurut engkau, siapa sesama manusia dari orang Yahudi itu? Si ahli Taurat itu gak mau jawab orang Samaria. Di ayat yang terakhir, ayat 37 dia bilang, orang yang berbelas kasihan kepadanya. Kenapa begitu? Karena buat mereka Samaria ini musuh, harus dibenci, gak boleh dikasihi. Sekalipun dia mengasihi orang Yahudi, dia menunjukkan kemurahan, tetap aja orang Samaria. Jadi kalau baca perjanjian lama kita mungkin bisa lihat gitu ya. Itu latar belakang kenapa sampai orang Samaria itu begitu dibenci. Kalau dikasih tahu di sini bisa panjang sekali. Tapi kemudian kesalahan menafsir ini itu diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Di ayat 44 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ditambah dengan satu lagi, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini susah sekali. Mengasihi sesama aja udah susah. Apalagi terus kemudian ini harus mengasihi musuh plus berdoa. Lagi dianiaya suruh berdoa. Saya kadang-kadang pikir begini ya. Saya sebenarnya Kristen apa bukan ya? Saya ikut apa yang dilakukan Tuhan Yesus apa enggak ya? Karena jangan-jangan saya cuma mengasihi orang yang juga mengasihi kepada saya. Bagaimana kalau terjadi misalnya dianiaya? Bisa enggak? Saya juga tetap mengasihi, kemudian berdoa bagi orang yang menganiaya. Tuhan Yesus tahu kita enggak bisa. Itu sebabnya di ayat yang ke-45 dia berikan contohnya. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kata Tuhan Yesus, kalau kemudian kita betul-betul bisa melakukan hal itu, kita jadi anak-anak dari Bapa kita di sorga. Justru dengan
mengasihi orang yang berdosa, yang kita anggap musuh, dan kemudian berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Baru kita bisa kelihatan, ini loh jadi kesaksian bahwa ini adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Maka itu kenapa saya mempertanyakan, saya Kristen apa enggak? Orang bisa lihat enggak? Orang bisa lihat enggak bahwa saya sebenarnya jadi wakil dari Bapa di sorga. Kita yang mengatakan kita orang percaya, orang Kristen, kita adalah wakil dari Bapa di sorga. Dengan melihat kita, orang bisa melihat Bapa di sorga. Dengan merasakan kasih yang berasal dari kita, mereka bisa merasakan kasih Bapa di sorga. Tapi dalam prakteknya, jangan-jangan bukan seperti itu. Kita mungkin termasuk orang-orang yang cuma mau menerima anugerah dari Bapa, tapi ketika harus berbagi anugerah ke orang lain, itu sulit luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena kita seringkali lupa dengan dosa-dosa kita. Apalagi ketika makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan, mungkin perasaan atau pikiran kita itu berpikir, saya ini udah jadi orang baik. Orang baik. Orang baik. Ngelihat orang-orang sekitar kita, orang berdosa. 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 Satu sisi mungkin perubahan hidup kita memang jauh lebih baik. Perbuatan kita jauh lebih baik. Tapi itu tidak membuktikan bahwa kita orang baik. Kita kayak kacang lupa kulitnya. Lupa bahwa kita sebenarnya orang berdosa, dan sampai sekarang masih tetap melakukan perbuatan dosa. Kita dianggap baik bukan karena kita baik, tapi karena Kristus menebus dosa-dosa kita, maka Bapa menganggap kita jadi baik. Tapi secara perbuatan pikiran kita, ya ada berubah, tapi tetap aja kita orang berdosa. Itu sebabnya Martin Luther bilang itu orang Kristen yang dibilang orang percaya, itu orang kudus sekaligus orang berdosa. Statusnya iya, baik, kudus. Tetapi dalam prakteknya, di dalam perbuatan kita tetap orang berdosa. Maka kita jangan-jangan orang yang menahan anugerah Tuhan. Kalau disuruh bersaksi, orang sulit sekali. Ini masih di dalam lingkungan kekristenan. Coba ditanya, ada yang mau bersaksi enggak? Kalaupun ada yang bersaksi, yang diceritakan kayaknya, wah saya kemarin sakit, terus kemudian sembuh. Terus begini-begini. Susah sekali kita menceritakan tentang siapa Allah kita yang sedang bekerja, yang memberikan anugerah. Dan siapa saya, orang berdosa, yang harusnya tidak layak menerima anugerah. Tapi dalam banyak hal seringkali ketika kita bersaksi, seolah-olah saya layak dapat anugerah. Memang Tuhan mengasihi saya. Kenapa Tuhan mengasihi saya? Karena kelihatannya saya baik, maka dikasihi. Jarang ada orang mau menunjukkan saya ini betul-betul berdosa. Saya tidak layak. Kalaupun dapat hidup seperti ini, anugerah Tuhan itu besar sekali. Apalagi kalau dalam keadaan seperti ini ya, dengan si virus itu ya. Saya kurang suka nama virusnya, Corona. Agak mirip-mirip nama saya. Soalnya orang suka manggil saya Coronal. Waduh, dengan Corona itu beda tipis. Tapi sekarang saya lebih kasihan dengan Pak David. Karena coronavirus disease-nya kan disingkat COVID. Nah, maaf yang namanya David jangan tersinggung. Maka corona itu mulai dilupakan. Orang COVID, waduh. Ntar kau siapa lagi gitu ya. Gara-gara virus yang seperti itu. Maka banyak orang sekarang mempertanyakan anugerah Tuhan. Seolah-olah gimana Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Tuhan kayaknya berkurang kebaikannya. Tuhan bukan berkurang kebaikannya. Yang terjadi selama ini Tuhan terlalu baik. Anugerahnya terlalu banyak. Kalau kita belajar sejarah dunia ini, harusnya kita menyadari, kita dapat terlalu banyak anugerah. Saya senang lihat film-film cerita sejarah gitu. Saya lihat keadaannya, kok keadaannya kayak begitu ya? Seandainya saya hidup di zaman itu, saya bisa hidup gak ya? Kenapa ya?
teknologinya seperti itu, keadaannya seperti itu, kayaknya hidupnya susah banget. Kenapa sekarang kok enak banget? Begitu banyak kemudahan, begitu banyak hal yang baik terjadi dalam hidup. Apa saya layak hidup di zaman ini dengan segala anugerah Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan? Oh enggak. Dibandingkan zaman dulu mungkin saya jauh lebih berdosa dari mereka. Tapi kenapa mereka hidup di zaman seperti itu? Mungkin lain cara berpikirnya. Orang lain lihat keadaan sekarang, waduh kayaknya saya susah sekali. Hidup ini berat banget. Gak ada yang mau tolong saya. Gak ada yang memperhatikan saya. Memang sih. Ada orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Karena banyak orang Kristen hanya mau mengasihi orang yang dikasihinya. Maka kata Tuhan Yesus di ayat 46-47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai di zaman itu dianggap orang paling berdosa. Bukan cuma koruptor, ya macam-macam ada di mereka. Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Maka pertanyaannya, apa bedanya ya? Kenapa tadi saya terus mempertanyakan saya Kristen apa enggak? Karena jangan-jangan ya, saya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa banyak orang Kristen sulit sekali untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi gitu? Karena gak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan-jangan orang-orang yang bukan cuma tidak mengenal Allah, punya Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih mengasihi. Meskipun kasihnya itu cuma secara moral, tapi mereka bisa menunjukkan kepada dunia, mereka bisa menunjukkan pengorbanan, mereka bisa melakukan banyak hal. Sementara orang Kristen cuman diam sambil mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, di mana anugerah-Mu? Tuhan, kenapa Engkau menjadi kurang baik? Tuhan, kenapa begini hidup saya? Tuhan, saya ingin hidup kembali lagi seperti dulu. Bisa bersaksi? Susah sekali. Karena orang lihat, ya enggak ada bedanya. Maka jangan-jangan banyak orang Kristen, termasuk saya, itu mengasihi, bukan mengasihi orang berdosa, tapi mengasihi seperti orang berdosa. Nggak ada bedanya. Cara kita mengasihi. Dengan keadaan seperti ini, ada beberapa orang hubungin saya. Ada yang terus terang, Pak minta nomor rekening. Saya bilang, nggak mau. Kenapa? Karena yang tahu nomor rekening saya udah transfer sebenarnya. Terus, kenapa Pak? Saya bilang, berkat Tuhan sudah terlalu banyak buat saya. Karena dia tahu saya pengkhotbah keliling, terus kayaknya dengan keadaan seperti ini ya, khotbahnya pasti berkurang. Dan banyak orang kasihan kepada saya. Memang tampang saya agak gampang dikasihani sih. Tapi jangan lihat, don't judge the book by the cover ya. Jangan lihat tampang saya. Meskipun tampang ini sangat kasihan, tapi berkat Tuhan melimpah. Apalagi karena saya potong begini, mungkin dianggap baru keluar dari penjara atau apa, kasihan kayaknya. Terus dia tanya, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Tuhan udah kasih terlalu banyak kepada saya. Ada lebih banyak orang yang lebih butuh. Kenapa orang lihat saya? Saya kalau terima, saya merasa bersalah. Karena saya mengizinkan orang itu mengasihi. Bukan berarti saya tidak berdosa ya. Tapi bukan mengasihi orang-orang yang lebih perlu dikasih. Tapi cuma mengasihi saya yang Tuhan sudah kasihi. Ada lebih banyak orang yang perlu. Ada lebih banyak orang yang lebih butuh itu. Orang itu akhirnya gak jadi gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Kenapa kita bisa gampang sekali untuk mengasihi orang yang kita kasihi? Padahal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus harusnya bukan begitu. Gak ada bedanya kita kalau cuma kasih seperti itu. Baik sih kelihatan, iya baik. Baik. Orang bilang baik. Tapi orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama terhadap saudara kita
Kalau kita hubungannya baik dengan saudara kita, ya kita pengen tolong. Begitu juga saudara saya di luar negeri, begitu tahu keadaan saya, kayaknya udah kasihan banget gitu ya. Langsung tanya, itu gimana? Saya bilang saya baik-baik aja, saya masih tinggal di apartemen, masih banyak berkat berlimpah. Malah saya bisa menikmati hidup, jauh lebih menikmati hidup. Karena introvert saya. Maka menyenangkan sekali dengan keadaan seperti ini. Sorry ya, mungkin beda ya pengalamannya. Karena dengan keadaan seperti ini, saya nggak perlu pergi-pergi. Saya senang sekali. Di rumah, main game, kadang nonton drama Korea, baca Alkitab, waktunya jadi banyak sekali, nggak pernah ketinggalan. Maka hidup ini memuaskan. Nggak melakukan apa-apa, pekerjaan nggak ngapa-ngapain. Tapi hidup bisa dipelihara Tuhan. Nggak pernah kurang, selalu berlimpah. Enak kan hidup seperti itu? Maka saya bingung kenapa orang kasihan ke saya. Padahal kalau lihat ya cerita gitu ya, banyak sekali orang dalam kesulitan. Karena mungkin kita kenal mereka. Atau mungkin juga bukan gak kenal. Ada orang-orang yang kita benci. Karena kita pikir mereka berbeda dengan saya. Beda agama, mungkin beda ras, beda pergumulan, atau mungkin mereka pernah menyakiti hati saya. Padahal justru orang-orang itu yang perlu mendapatkan anugerah. Bukan kita lagi, kita punya Bapa di sorga yang sudah terlalu baik. Kita punya Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Dan Dia sudah berjanji akan memelihara hidup kita, menyertai hidup kita. Bukan cuma dalam keadaan baik-baik aja, tapi dalam keadaan sulit pun Dia menyertai kita. Maka Tuhan Yesus menutupnya di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Waduh, ini susah sekali. Harus sempurna seperti Bapa. Gak mungkin kayaknya. Gak mungkin bisa seperti Bapa. Bisa sempurna seperti Bapa, ini gak mungkin. Ya justru karena Dia tahu gak mungkin, itu sebabnya Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia tunjukin yang tidak mungkin itu pernah terjadi. Kita manusia yang membenci Dia, yang berdosa. Tapi Kristus mau datang berkorban bagi kita, mengasihi kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Kristus melakukan semuanya itu. Dia menunjukkan seperti inilah Bapa yang mengasihi umatnya. Sementara kita yang sudah menerima anugerah, seringkali mirip dengan iblis. Bukan seperti Bapa kita. Bukan seperti Kristus yang sudah berkorban. Lebih mirip iblis. Dia dikasih anugerah, menuntut pengen lebih lagi. Kalau bisa jadi sama seperti Bapa. Kemudian ingin merampas semuanya. Ingin menjadikan semua miliknya. Tidak pernah kurang. Pokoknya harus dapat semuanya. Dan ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita gak pernah puas dengan keadaan apapun. Bisa sempurna. Waduh, saya pikir-pikir ya. Hidup ini ternyata sulit sekali. Karena harus sempurna seperti itu. Itu gimana caranya? Banyak orang bilang, ngomong doang. Tuhan Yesus tuh gak ngomong doang. Sebelum mati, lagi di atas kayu salib, itu Tuhan Yesus berdoa. Dalam Lukas 23:34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu lagi disalib, lagi dianiaya. Dia tunjukkan, ini loh, kasih yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Dia mengasihi orang yang berdosa, yang tidak bisa mengerti kasihnya. Kemudian dia berdoa bagi orang-orang yang sedang menganiaya dia. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada yang bilang, saya gak pernah benci orang-orang. Tapi gak membuktikan bahwa kita mengasihi. Iya sih, gak benci.
Gak benci itu kayak suatu yang pasif sebenarnya kan. Tidak membenci. Mengasihi itu aktif. Iya sih, baik sih. Saya gak ada kebencian. Gak pernah benci orang. Tapi ya orang diam-diam gitu ya. Gak pernah benci. Pikiran kosong sama orang gila itu juga mirip. Dia gak membenci siapa-siapa. Mungkin dalam kegilaannya itu dia udah lupa segala sesuatu. Gak membuktikan kita mengasihi. Mengasihi itu proaktif. Dan di sini itu mengasihi orang berdosa. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka menurut saya kita perlu ingat anugerah. Ingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita melupakan anugerah keselamatan, di mana kita orang berdosa, itu sudah dapat anugerah, maka kita ya sulit sekali untuk bisa melihat orang lain. Selama kita bisa melihat kita berdosa, dan dosa kita makin lama kita lihat makin banyak. Saya bukan bilang kita makin berbuat dosa ya. Tapi kita makin bisa melihat segala kebobrokan hidup kita. Kebersalahan hidup kita. Keberdosaan hidup kita. Karena tiap kali kita baca Alkitab. Atau kita mendengarkan khotbah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita makin ditegur. Kita makin bisa melihat, iya saya berdosa. Saya berdosa. Bukan lihat orang lain, dia berdosa. Dia berdosa tapi saya berdosa. Saya salah lagi. Saya salah lagi. Maka kita bisa melihat orang lain itu berbeda. Iya, dia memang dosanya banyak. Dia juga menyakiti hati saya banyak. Tapi tidak sebanyak saya sudah menyakiti hati Tuhan. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang yang hutangnya sampai ribuan talenta. Yang seumur hidup sampai 7 turunan sebenarnya dia gak pernah akan bisa bayar hutangnya itu. Tapi kemudian diampuni. Oke. 10.000 talenta diampuni. 1 talenta itu kalau orang kerja 1 minggu 5 hari, kira-kira 20 tahun. Waktu itu ya, bisa dapat 1 talenta. Ini 10.000 talenta. Dia mau kerja berapa ribu tahun untuk melunasi semuanya. Gak bisa dilunasi. Tapi gak apa-apa, diampuni. Begitu keluar, ketemu dengan orang yang berhutang kepada dia, cuman beberapa ratus dinar yang bisa dibayar dalam beberapa bulan. 100 dinar itu bisa kerja 3-4 bulan, dia bisa bayar. Tapi gak diampuni. Itu baru soal pengampunan. Orang lupa anugerah. Dan itu belum dimengasihi. Mengampuni itu berbeda dengan mengasihi. Baru mengampuni. Mengasihi itu jauh lebih sulit. Selama kita melupakan anugerah, maka kita lihat orang lain gak layak dapat. Seolah-olah cuma saya yang layak dapat anugerah. Dan itu pun Tuhan masih kasih kepada saya, masih kurang anugerahnya, masih kurang berkat-berkatnya. Maka yang kita tuntut terus berkat-berkatnya. Dan ada banyak orang sengaja terus kemudian seolah-olah kalau saya bisa melakukan sesuatu, Tuhan akan memberkati saya. Wah, geblek banget. Kalau kita bisa mengerti anugerah Tuhan sudah terlalu banyak, maka kita akan berpikir, respon saya terlalu sedikit. Dan kita bisa melihat orang-orang lain. Iya, mereka juga butuh anugerah. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya. Saya percaya orang bukan butuh duit sebenarnya. Untuk bertahan dalam hidup ini, bukan. Meskipun ada yang memang kesulitan dari segi keuangan, bukan. Ada banyak orang itu butuh Tuhan yang bukan cuma memberikan uang gitu, tapi memberikan kekuatan untuk hidup. Di dalam salah satu diskusi itu di KPR, ada yang bilang begini, wah tapi kan banyak orang yang sulit memang butuh duit. Saya bilang begini, saya pernah gak makan 1 minggu dan gak mati. Gak makan dan gak minum. Bukan baru-baru ini ya, udah lama banget gitu ya. Karena jangan-jangan orang dengar itu kasihan dia. Sampai gak makan pantas kurus ya. Bukan, itu terjadi udah 23 apa 24 tahun yang lalu.
Di situ saya tahu, saya bisa hidup itu bukan karena makan. Ya kecuali kalau orang punya penyakit bawaan yang lain, ya kayaknya nggak bertahan sih. 3 hari itu bisa mati. Tapi saya pernah nggak makan 1 minggu. Cuman berat badan aja turun. Sampai jadi 40-an kilo waktu itu. Sekarang 2 kali lipatnya. Nggak sampai 2 kali lipat. Manusia itu punya kekuatan. Dan kalau Tuhan mau nggak mati, nggak akan mati. Karena di Alkitab kan ya, ada 3 orang kan ya. 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak mati kan ya. Elia, Musa, sama Tuhan Yesus. 40 hari, 40 malam, nggak makan. Musa mungkin 2 kali. Karena yang pertama kali, sesudah, karena dia emosi, dibanting 2 loh batu itu kan balik lagi. Balik lagi, nunggu Tuhan tulis lagi, ya 40 hari lagi, 40 malam. Sampai bisa 2 kali gitu ya. Nggak makan, nggak minum. Tapi bisa hidup. Orang bisa makan dan minum, tapi tetap mati. Karena mereka kehilangan satu hal, kehilangan harapan. Dan itu yang bikin banyak orang bunuh diri. Bukan makan dan minum sebenarnya. Mereka masih bisa makan, bisa minum, tapi bisa tetap mati, bunuh diri. Itu sebabnya ya. Kalau kita tidak bersaksi, kita tidak bisa melihat orang-orang yang butuh hal itu. Susah sekali. Ada orang-orang yang memang butuh langsung gitu ya. Perlu dikasih duit, perlu dikasih makan. Karena ya imannya itu tergantung makanan. Kalau makan beriman, kalau enggak makan jadi ya kurang imannya. Jadi iman itu dianggap mirip dengan gizi dalam makanan. Kalau dia bergizi, dia beriman. Kalau kurang gizinya, maka ya kurang iman juga. Ada orang yang seperti itu. Ya bisa juga ditolong. Tetapi ada orang-orang lain yang lebih dibutuhkan. Bukan uang. Tetapi Tuhan sendiri hadir dalam hidup mereka. Dan siapa yang harus berbicara kepada mereka? Ya itulah hamba Tuhan. Iya sih. Saya merasa saya hamba Tuhan. Yang lain saya nggak tahu. Apa merasa hamba setan, hamba uang, atau hamba apa gitu ya. Tapi kalau kita merasa kita juga hamba Tuhan, ya kitalah yang dipakai oleh Tuhan. Bisa bersaksi di orang-orang sekitar kita. Bisa bukan cuma nyanyi tadi ya. For God so loved this world gitu ya. Atau apa tadi? Ku sembah kau. Ada yang boleh nggak saya nggak buka mulut, tapi saya ingin bersaksi. Boleh aja, saya bisa nyanyi tanpa buka mulut. Ku sembah kau, ku sembah kau. Bisa. Tapi orang pengen lihat, pengen dengar apa yang kita omongin. Memang perbuatan itu bisa gitu. Orang pengen dengar Kristus itu seperti apa sesudah mereka lihat apa yang kita lakukan. Maka terakhir sekali, Tuhan sebenarnya kasih modal kepada kita untuk mengasihi. Dimulai dari waktu kita diberikan Roh Kudus, maka kita punya buah roh. Buah roh itu salah satu aspeknya dari 9 aspek itu. Aspek yang pertama itu kasih. Kenapa sampai pakai buah? Saya percaya ini karena buah itu perlu bertumbuh. Dan kasih itu perlu pertumbuhan. Maka saya kalau pengen evaluasi saya mengasihi apa enggak, saya suka pakai ini itu ya. Jadi mungkin kalau pernah dengar saya khotbah berkali-kali, saya suka kutip si Bernard. Dia lahir di kota Clairvaux di Prancis, seorang pastor dari Prancis. Di hidupnya itu sekitar tahun 1400-an, 1200 antara segitulah gitu ya. Dia tulis buku judulnya On Loving God, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kayaknya dia tulis mungkin bahasa Latin atau bahasa Prancis gitu ya. On Loving God, dan dia ajarin itu ada 4 stages of love, ada 4 tingkat di dalam mengasihi. Kalau saya simpulkan, bisa benar bisa enggak ya.
Karena ini tafsiran saya waktu baca tulisannya. Maka 4 tahapnya itu, yang pertama, orang itu mengasihi Allah karena butuh. Saya pengen terapkan kepada kita mengasihi sesama manusia gitu ya. Biasanya orang bilang mengasihi, bahkan terhadap di dalam relasi suami istri, itu dimulai dari karena butuh sebenarnya. Entah karena waktunya mepet harus menikah dan dia butuh, ya dia menikah. Apalagi yang dia nikahin itu memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan, jaminan macam-macam. Maka wah, ini yang saya butuhkan. Maka kenapa dia mengasihi? Karena butuh. Meskipun di dalam janji pernikahan itu dibilang ada for better or worse, bukan cuma di dalam keadaan baik-baik aja, sehat, tapi dalam keadaan susah. Tapi sebenarnya kalau yang cuma dasarnya butuh, itu gak didengar kalimat itu. Dia cuma mau waktu segala keadaan bukan lagi baik, tapi yang terbaik malah yang dia tuntut. Maka ketika keadaan berubah, jadi mulai buruk, mulai pikir-pikir kayaknya gak butuh lagi. Cuman butuh karena ya banyak hal yang begitu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kata Bernard, orang itu mengasihi Allah karena Allah itu baik. Maka kita sering dengar ya, wah saya cinta Tuhan. Tuhan itu baik bagi saya. God is good all the time. Maka wah, I love you Lord. Iya sih, memang Tuhan baik. Sampai selama-lamanya dia akan baik. Tapi tunggu dulu. Kita menafsirkan Allah itu baik bisa salah. Ketika dalam keadaan misalnya seperti sekarang ini dengan COVID-19 itu, meskipun sekarang udah tahun 2020, si COVID nggak mau pergi-pergi gitu ya. Harusnya cukup di 2019 saja gitu ya. Harus dirubah COVID-19 20, mungkin sampai 21 gitu ya. Nanti kita mulai pikir, Tuhan ini kurang baik. Padahal Tuhan tetap baik. Maka begitu juga dalam relasi kita dengan sama manusia. Kenapa kita mau mengasihi? Baik sih. Apalagi kalau dalam konseling pernikahan. Kenapa mau menikah sama dia? Pikir-pikir, kenapa ya? Ujung-ujung jawabannya mirip. Habis dia baik sih. Ada gak yang jawab? Habis dia udah jelek banget, kelakuannya buruk, dia berdosa banget. Tapi meskipun begitu saya tetap mencintainya. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, orang berdosa. Saya juga punya kelemahan, kekurangan, keburukan. Maka saya tetap mencintai dia. Sekalipun dia berdosa. Ada gak yang begitu? Orang gila kan ya? Saya pikir, gila banget. Ini pernikahan loh, seumur hidup mau menikah dengan orang kayak begitu. Harus lihat bobot, bibit, bebet. Salah ya? Ya itu ya, ada begitu. Lihat dong, ini begini-begini. Masuk gak kriterianya semuanya gitu ya. Termasuk tes kesehatan dan segala sesuatu. Ujung-ujungnya karena dia baik. Begitu menikah mulai kelihatan buruk-buruknya yang ketutup di awal-awal. Meskipun pacaran 10 tahun, ternyata mulai kelihatan. Dia ternyata singa berbulu domba. Bukannya serigala. Maka mulai pikir, waduh dia berubah. Dia kayaknya jahat. Putus hubungan. Susah mengasihi. Ada seorang ibu ngomong begini ke saya. Bapak sih gak tahu perasaan wanita. Saya kalau udah tahu saya udah jadi wanita. Kalau udah disakiti berkali-kali susah lagi untuk mengasihi. Saya pikir laki-laki juga bisa begitu, bukan cuma wanita. Jangan bilang saya harus mengasihi suami saya. Nggak tahu keadaannya begini. Sebenarnya saya nggak tahu lah memang. Tapi ya itu perintah Tuhan.
udah jadi satu tubuh, ya salah sendiri. Kenapa dapat yang begitu kan? Bukan salah saya nggak ngerti, saya nggak peduli, saya memang kurang peduli perasaan orang. Tapi karena orang itu mengasihi, cuman di level itu. Saya sengaja warnain merah, karena kata Bernard, kalau cuman 1 dan 2, itu bukan orang Kristen. Semua juga begitu. Kalau dia punya Allah, umumnya begini. Karena dia butuh, karena melihat baik, maka dia kasihi. Orang Kristen, kata Bernard, itu di level yang 3 dan 4. Mengasihi Allah karena kenal. Karena kenal siapa Allah. Gak peduli keadaan berubah, tapi karena tahu ini Allah saya. Dia selalu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia berikan apapun, dia tetap baik. Maka saya mengasihi karena saya kenal. Saya tahu dari firman Tuhan. Saya lihat apa yang sudah dia lakukan. Dia Allah yang baik. Tidak ada yang salah. Rancangannya tidak ada yang salah. Sampai selama-lamanya. Maka mengasihi itu karena kenal. Kebanyakan orang yang kita langsung tuduh dia berdosa, dia tidak layak dikasih karena kita gak kenal. Dan kita gak mau kenal sama sekali. Kita gak mau lihat hidupnya bagaimana, kenapa sampai dia jadi seperti itu, bagaimana keluarganya membentuk seperti itu, bagaimana dia pengen berubah tapi dia sulit sekali berubah, dia terjebak lagi, bagaimana keadaannya membuat dia seperti itu, yang kalau kita ngerti sebenarnya, kita mungkin gak akan berani menuduh, kayaknya lu berdosa banget. Karena mungkin kita juga termasuk orang-orang yang membuat orang lain seperti itu. Dengan bully-bulinya kita. Dengan kita ngomong ke orang lain. Kita menghina orang-orang yang kemudian cuma bisa pendam di dalam hatinya. Yang kemudian diekspresikan mungkin dengan perbuatan dosa. Harusnya kita yang bisa menunjukkan kasih Kristus. Tapi enggak. Dan yang terakhir, kata Bernard, demi untuk mengasihi Allah, seorang itu rela berkorban. Sampai di tahap seperti itu, wah ini kayaknya susah sekali. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Demi untuk mengasihi kita. Bukan cuma karena mengasihi kita, tapi demi untuk mengasihi kita. Karena kalau dia tidak berkorban, dia tidak mati, kita gak pernah bisa merasakan kasihnya dia. Dan kita tidak akan pernah mengerti kasih Allah itu seperti apa. Itu sebabnya Allah sendiri harus datang jadi manusia. Harus berkorban. Harus kita mengalami penebusan dosa. Kita bisa mengerti tentang anugerah. Baru kita mengerti, oh Allah itu betul-betul mengasihi saya. Tapi ketika kita harus terapkan di dalam relasi dengan sama manusia. Berkorban. Enak aja. Saya selama ini udah korban perasaan, korban macam-macam. Disuruh berkorban lagi. Enggak, sorry. Susah ya. Susah sekali itu ya. Tapi ini kita perlu belajar mengasihi seperti ini. Kita perlu berhadapan dengan orang-orang sekitar kita. Jangan pikir macam-macam dulu. Nanti aja kalau Tuhan pakai saya pergi kemana-mana, baru saya ingin bersaksi. Lihat aja sekeliling kita. Ada yang punya asisten rumah tangga, atau sopir, atau mungkin karyawan. Mungkin yang berbeda agama. Ada banyak yang ateis. Kenapa nggak mulai dari orang-orang sekitar kita? Atau mungkin juga saudara-saudara kita. Susah sekali untuk belajar mengasihi. Saya kadang-kadang pikir, saya kayaknya bolak-balik di dalam relasi dengan Tuhan, kasihnya itu cuma di 1-2. Dengan sesama, kayaknya begitu. Kalau lagi butuh, baru terus kemudian pengen hubungin orang. Tapi kalau enggak, bodo amat. Saya termasuk yang begitu, bodo amat. Orang WhatsApp ke saya pun nanya macam-macam. Kalau saya lagi pengen main game, saya biarin. Mau bunyi juga berkali-kali, biarin. Tapi kalau mau undang pelayanan, langsung. Kapan? Langsung jawab. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi kadang-kadang orang kalau bertanya, apalagi ada yang nanyanya, waduh, udah jawab. Masih ngeyel lagi. Saya senang berdebat sih ya. Tapi kalau lagi males gitu ya.
Saya kadang pikir, inikah kasih yang dari Tuhan? Kalau saya butuh, saya tanggepin. Kalau orang lain yang betul-betul butuh, pengen jawaban, saya cuekin. Jauh sekali dari ajaran Kristus. Maka itu ya, saya merasa kurang layak sebenarnya berkhotbah hal ini. Jauh gitu ya. Tapi mungkin ya, ini teguran. Teguran untuk mengingatkan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Ada terlalu banyak orang yang sedang bertanya tentang kasih Tuhan. Dan mereka bisa melihat hal itu justru melalui kita, orang percaya. Lalu saya, lalu Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka lagi menunggu di mana Allah yang sedang bekerja. Di mana Allah yang katanya betul-betul mengasihi. Dan kita punya kesempatan yang besar sekali. Justru dalam keadaan seperti ini. Ada terlalu banyak kesempatan yang kita perlu lakukan. Buka mata kita. Mencoba mengenal orang-orang di sekitar kita yang sedang bergumul. Lupakan banyak permasalahan kita yang mungkin memang gak akan ada habis-habisnya. Karena itu Tuhan sudah siapkan jalan keluar dari pergumulan hidup kita. Tapi orang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka mungkin sebagian sudah kehilangan harapan. Mereka butuh kita yang harus ceritakan tentang pengharapan yang mereka perlukan. Di situ kita bisa jadi anak-anak Bapa. Fungsi kita betul-betul kelihatan. Kita bukan lagi mengasihi seperti orang berdosa. Tapi kita mengasihi orang-orang berdosa. Seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada kita yang berdosa. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Bapa. Jikalau selama ini kami merasa sebagai anak-anak Allah. Tapi dalam praktiknya kami tidak menunjukkan hal itu. Ampuni kami jikalau kami hanya menuntut kasih, anugerah, berkat-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi ketika Engkau sudah memberikan kepada kami tidak berbagi dengan orang-orang sekitar kami. Malah kami menuntut terus dari Engkau, memberikan jauh lebih banyak lagi bagi kami. Ampuni kami ya Bapa, karena seharusnya ada begitu banyak orang pilihan, bisa mendengarkan tentang kasih Allah. Tapi kami menutup mulut kami. Kami berpikir mereka tidak layak mendengarkannya. Hanya kami yang layak menerima semua anugerah-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang sudah Engkau berikan pada kami. Yang bisa mengajarkan pada kami apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Ajar kami untuk mengasihi. Karena kami belum layak. Kami belum sanggup melakukan, apalagi sempurna seperti Bapa. Kami punya tujuan yang terlalu jauh dari itu. Maka biarlah sekali lagi kami minta anugerah-Mu menyertai kami, mengubah kami, untuk bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Engkau. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.